Habib yang katanya gurunya NU bicaranya ngelantur, bilang ulama-ulama Nusantara dibilang anjing, dibilang tidak berarti bicara karena dekat para pemerintahan kita. Loh, ini siapa bilang begitu itu? Makanya mohon maaf, jangan salahkan kalau anjingnya NKRI balik bilang anjing. Tidak hanya satu kali anjing, 1000 anjing kuadrat antum, khinjir kuadrat antum, babi antum, bahkan himar kuadrat alfa marroh, nggak tanggung mujib kalau misoi. Kamu berani-berani mencaci maki, menghina ulama, mujib orang-orang biasa. Tapi jangan kau sentuh ulama Nusantara, jangan kau sentuh ulama dari PBN, PBNU sampai seakar-akarnya. Kalau kamu sudah menganggap mereka adalah anjing, sabalik. Antum ya kalb, antum ya himar, wa antum ya khinjir alfa marroh. Ya mal'un, na'udzubillah min dzalik. Tajwid kapan dibaca idhar? Nun sukun kalau ketemu huruf-huruf halak, huruf tenggorokan, ini harus dibaca tegas, nggak boleh ikhfa, nggak boleh bindeng, bos, betul nggak? An'amta, nggak boleh giremeng an'amta, nggak boleh. Nggak boleh. Hati-hati, ayo. Apa seneng ini? Ini Pak Mujib pasti ngabisi balik. Terserah, iya, saya habisin mereka habaib yang tidak punya adab. Mereka Ba'alawi sikat habis dengan ilmu tajwid. Loh, harus dengan bacaan idhar. Kapan idhar baca jelas? Sekarang sudah nggak ada tertutup, nggak ada transparan terbuka, karena sudah melonjak, nggak bisa ditolerir. Memang kalau sesepuh kita masya Allah begitu hebatnya, begitu sabarnya. Contoh satu ulama Nusantara, Hadratus Syekh Maimun Zubair. Ini kita amati bacaannya beliau, karena selalu menjaga Indonesia tetap rukun, Indonesia tetap maju. Habaib mau berakhlak mau tidak dibawa semuanya oleh baginda beliau al-maghfurlah Hadratus Syekh Maimun Zubair. Tapi ini kita harus cerdas. Hadratus Syekh Maimun Zubair ini ulama kita, ulama Nusantara. Habaib siapa? Betul? Ini hebatnya ulama kita. Ini menjunjung atau ngasih tahu. Ibarat kita ini kalau nggak suka kopi ini diangkat, bos. Saya nggak suka kopi diangkat. Silakan komentar kita bersama. Itu kopi harus diminum, itu kopi harus dibuang. Betul? Ini ilmunya Hadratus Syekh Maimun Zubair. Bukti beliau sering, kamu jangan seperti saya, karena saya itu sudah terlanjur menjadi pecut untuk membangkitkan anak pribumi, generasi bangsa. Saudaraku, jangan salah paham, jangan hanya kau anggap sebelah mata bahwa beliau Maimun Zubair itu cinta habaib. Saya nanti dulu harus bisa mengangkat. Ini ngangkat ini dididik atau harus dibanting? Ini harus dibina atau harus dibinasakan? Betul enggak? Loh, harus cerdas. Ini non mati, sekarang sudah saatnya. Di waktu itu beliau Parsto waktu dilema, repot, mau menempeleng Habib, tidak ditempeleng, ngacak-ngacak Nusantara. Betul enggak? Tolong Gus, nanti bukakan ini Gus. Habib yang katanya gurunya NU bicaranya ngelantur, bilang ulama-ulama Nusantara dibilang anjing, dibilang tidak berarti bicara karena dekat para pemerintahan kita. Loh, ini siapa bilang begitu itu? Makanya mohon maaf, jangan salahkan kalau anjingnya NKRI balik bilang anjing. Tidak hanya satu kali anjing, 1000 anjing kuadrat antum, khinjir kuadrat antum, babi antum, bahkan himar kuadrat alfa marroh, nggak tanggung mujib kalau misoi.
Kamu berani-berani mencaci maki, menghina ulama, muji orang-orang biasa. Tapi jangan kau sentuh ulama Nusantara, jangan kau sentuh ulama dari PBN, PBNU sampai seakar-akarnya. Kalau kamu sudah menganggap mereka adalah anjing, sabalik. Antum ya kalb, antum ya himar, wa antum ya khinjir alfa marrah. Ya mal'un, na'udzubillah min dzalik. Ini toh katanya menjadi gurunya NU. Tak usut terus. Dikira nggak tahu Universitas Ad-Darfa itu lambangnya NU, bahasa Asari di Pampang. Ternyata dia ini bilang yang enggak kepada NU, kepada ulama Nusantara. Hati ya, hati. Terus usut, karena dia berani menghapus marwah harga diri pondok pesantren, harga diri Pancasila, harga diri Indonesia. Seharusnya kita sadar, bos, kita ini sama-sama satu perahu lah. Loh, dianya kok bilang kalau cinta Indonesia, seharusnya nggak bilang dong kalau ulama-ulama itu dibilang anjing. Lu berarti dia sudah tidak seperahu, betul nggak? Berarti awas antum, kejar gua aing. Ya, hati ya, hati. Mohon maaf, wahitulaba, seluruh pondok pesantren pasti tidak lepas pendidikan yang namanya Alfiyah. Ayo korek. Katanya Lutfi tokoh sufi sedunia, sesuai nggak akhlak etika Alfiyah? Betul nggak? Ayo cek. Ini harus pintar, harus berani. Mohon maaf kalau grupnya Mas Syayeh sesepuh enggan, karunya kata orang Sunda, kasihan. Ini kita jajaran anak muda, Garuda muda, harus berani. Didikan ulama Nusantara, apalagi kemarin berani masih menyuarakan haul Nusantara, haul Wali Songo mau dihadang oleh sekelompok kecil mereka. Alhamdulillah Bupati Malang turun. Alhamdulillah. Doakan Bupati Malang panjang umur, sehat, dimudahkan segala-galanya dalam mengemban masyarakat umat Malang. Ayo kita cek. Yang kata ngaku gurunya NU, ngaku tokoh sufi sedunia, kita cek di Muqaddimah Alfiyah. Ayo, seneng gini santri, harus berani santri. Kamu mondok dibiayain orang tua, nggak kenal siang dan malam, tapi marwah harga diri ilmu pondok pesantren disikat oleh mereka. Marah nggak? Kalau kamu nggak mau marah, mujib biar berteriak, anjingnya NKRI. Karena sudah keterlaluan, wajib dilibas. Bahasa Asari, yajibu alaihim santap. Mereka yang akhlaknya begitu, santap. Memang kalau kita kembali akhlak Nusantara, masya Allah luar biasa. Contoh yang sudah membumi di Madura, karena mereka figur sosok masyarakat ulama nomor satu kalau di Madura, betul nggak? Didikannya beliau, jangankan duriyah kiai, jangankan keluarga Gus Kiai, ayamnya Kiai ini harus tadim, betul nggak? Nah, zaman sekarang wajar ulama kita ini harus menghargai berakhlul karimah habaib yang sebenarnya, karena berhubung sudah tahu boroknya minal mukadzibin, habaib yang pendusta. Bangkit fatwa ulama kita, la ta'ata li makhlukin fi ma'syatil khaliq. Gak ada kata-kata taat, tunduk kepada makhluk siapapun yang betul-betul berani maksiat kepada sang pencipta Allahu Rabbuna Azza wa Jalla. Termasuk dia melanggar etika yang sangat pokoknya harus dibabat habis. Alfiyah berbicara, mohon maaf. Qala Muhammadun wa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khairum maliki musallian ala
Nabil Mustafa wa alil mustaqmilina syarafa wa asta'inullah abi alfiya maqasidun nahwi mahwiya tuqarribul aqsa Din mujazi wa tabsutul badla bi wadin munjazi wa taqtadi ridon bi ghairi saghti fa'iqatan alfi ya tabni muti. Cukup bro, cukup. Ini pos yang harus buat ngampleng para mereka berhabaib yang tidak punya akhlak di bumi Nusantara. Apa? Sombong minal mutakabirin, tidak sesuai ajaran tanaman akhlak baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa Alfiyah ini pasti seluruhnya mengenal. Dulu yang pertamanya yang punya Alfiyah adalah Alfiyah Ibnu Mu'ti. Ini hati-hati. Setelah beliau sudah kabundut, timbul generasi baru yaitu Alfiyah bin Malik. Watak tadi ridon bi ghairi sukti fa'iqatan Alfiyah tabni Mu'ti. Ini sedikit sudah ada rasa sombong ini. Ini sama-sama Alfiyah, tapi Alfiyah ini lebih hebat dibandingkan Alfiyah dulu, yaitu Alfiyahnya Ibnu Mu'ti. Tapi tetap akhlak dikedepankan oleh beliau. Watak tadi ridon bi ghairi sukti. Mohon Syekh Alfiyah Ibnu Mu'ti, saya ini bikin lagi Alfiyah nazomnya 1000, tapi lebih unggul, lebih baik daripada karangan panjenengan. Terus setengah bait beliau melanjutkan fa'iqatan alfi ya tabni muti. Baru setengah nazom ini hilang inspirasi pemikiran yang mau ngarang kitab Alfiyah ini disapu habis. Ilmu ini kayak kosong. Kalau mau separuh bait meneruskan ini nggak bisa. Jadi yang sudah terinspirasi dalam dada mau ditulis, tahu-tahu hilang lenyap. Berarti ada titik-titik kesombongan, merasa dianya lebih hebat daripada Alfiyah Ibnu Mu'ti. Langsung spontan. Akhirnya berhari-hari kalau dapat 1,5 nazom fa'iqatan Alfiyah tabni Mu'ti. Berhari-hari kosong, tidak bisa ngisi aktivitas untuk mengarang Alfiyah. Mungkin tanya kemana tadi ilmu saya. Akhirnya suatu saat di malam hari ketemu orang. Disapa dalam mimpi beliau. Ibnu Malik, katanya engkau mengarang kitab Alfiyah. Betul. Loh, kenapa enggak kau teruskan? Loh, kenapa enggak tahu? Padahal sudah dapat separuh fa'iqatan Alfiyah tabni Mu'ti, melebihi karangan Alfiyah Ibnu Mu'ti. Tahu-tahu hilang dan galau sampai sekarang. Nah, kata beliau, teruskan. Yang separuh diteruskan oleh beliau yang menemui dalam mimpinya. Wal maut wal hayutu qad, orang hidup itu qad yaghlibu alfa mayiti. Diterusno, orang yang hidup ini kadang bisa melibas orang-orang ribuan yang sudah meninggal. Sombong dia. Fa'iqatan alfi ya tabni Mu'ti wal hayu qad yaghli bu alfa mayiti. Lu disambung, diteruskan oleh beliau almarhum almafurlah Ibnu Mu'ti. Kaget ya, akhirnya tanya, lu tegurannya kok begini ya? Berarti sampean Ibnu Mu'ti? Iya, saya Ibnu Mu'ti. Langsung insaf. Kesombongan Ibnu Malik ditegur oleh beliau al-alim yang sudah al-mafurlah, yang sudah meninggal. Ini kesombongan beliau. Akhirnya yang separuh nazom diteruskan oleh separuh nazom beliau Ibnu Mu'ti, nggak ditulis, diganti 2 nazom.
Wau wabisabkin kha izun tabdila mustajibun sana iyal jamila. Ya apa Ibnu Muti yang sudah ngarang 1000 alfiah dulu itu berat untuk dihormati. Kembali Ibnu Malik yang hebat aja masih ditegur orang pendahulunya alfiah Ibnu Muti. Nah, kenapa yang ngaku tokoh sufi sedunia berani mengganti makamnya? Sama enggak? Dia merasa posisinya lebih hebat, bahkan berani merevisi karangan-karangan kitab dan manakibnya Syekh Nahrawi. Loh, modelnya siapa itu kok beraninya? Sebelum kamu ditempeleng oleh Syekh Nahrawi, sebelum ditempeleng Wali Songo, Mujib yang nempeleng duluan. Betul? Bahaya ini, bahaya. Makanya sudah dikecam oleh baginda Rasul. Laisa minna malam yuwakir kabirona. Bukan golonganku orang yang tidak bisa hormat kepada atasannya. Loh, sembrono itu. Lutfi, Taufik, belajar dulu, dan seluruh habaib yang nggak punya etika, yang berani sok menyepelekan ulama-ulama Nusantara. Mujib berani demi membela mereka ulama kita. Merekalah sosok yang bisa mengantarkan Indonesia ada anwanul fakhoma. Engkaulah martabat kita di ujung tanduk para ulama kita. Dia berani menginjak-injak, naudzubillah min dzalik.